melanjutkan proses hukumnya dan akan segera memanggil orang-orang yang menyebar dan membuat berita hoax tersebut, termasuk Ratna Seni. Hoax, radikalisme, dan peran keluarga. Apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu, memanipulasi kita agar percaya akan sesuatu yang sebenarnya itu gak terjadi. Di tahun 2017, masyarakat telematika Indonesia mencatat 91,8% hoax yang benar berkaitan dengan politik dan sara. Dan tahu tidak, semua itu paling banyak disebar media sosial dan aplikasi. Jadi dari sinilah jebakan dimulai. Hoax itu bukan tujuan akhir. Hoax adalah pintu masuk. Karena setelah kamu percaya, kamu akan mulai ikut. Dan setelah kamu ikut, kamu akan ikut. Di titik inilah radikalisme mulai muncul. Radikalisme bukan hanya tentang keyakinan ekstrim, tapi soal keinginan keras untuk mengubah segalanya secara keras atau toksik. Bahkan bukan di jalur hanya untuk mencapai ideologis tertentu. Senjatanya adalah informasi palsu dan pertahanannya adalah kesadaran. Ini kenapa literasi digital itu penting. Mulai belajar untuk cek sumber, belajar bedain fakta dan farmi, berani bilang kalau ini salah. Gadget kamu bukan hanya untuk memperlawan dan scroll TikTok, tapi juga bisa sebagai alat perlawanan dari apa yang terjadi dari akun manusia. Dan yang punya pengaruh besar di sini adalah mereka yang kita ikuti, influencer, telegram, konten kreator. Mereka bukan cuma bikin konten, mereka bisa membentuk satu opini. Dari satu postingan bisa menuntut dan menyesatkan. Memiliki banyak followers itu memiliki banyak tanggung jawab. Tapi masalahnya adalah semua ini gak punya senjata mereka bisa datang dari tempat yang paling dekat. Sebelum ada algoritma, sebelum anak-anak kenal YouTube, sebelum ada konten viral di TikTok, anak-anak belajar dari satu tempat yang biasa disebut rumah. Tapi, bagaimana kalau rumahnya kosong? Tapi, bukan kosong secara fisik, tapi kosong secara nilai. Ketika keluarga gagal mengisi dengan nilai, orang lain akan datang mengisi dengan ideologi. Dan kelompok radikal atau kelompok yang menganut ideologi ekstrim ini tahu persis bagaimana cara mengisi hati yang kosong itu. Tidak berhenti sampai di situ, lingkungan juga berperan. Bullying, tekanan sosial, kesenjangan, semua bisa bikin seseorang merasa gak punya tempat. Dan saat mereka lari, mereka bisa lari ke komunitas online yang salah, yang tampak seperti pelarian, padahal jebakan. Awalnya cuma obrolan, cuma teman baru, komunitas yang katanya lebih ngerti kamu daripada orang rumah. Tapi dari situlah semuanya terjadi. Mereka gak cuma masuk ke pikiran, tapi juga emosi. Logika melemah, dan kamu mulai percaya kalau dunia sedang melawanmu. Radikalisme gak selalu datang dengan kekerasan, tapi pelan-pelan. Bikin kamu merasa jadi pahlawan, padahal cuma pion. Yang
Yang lebih sedih, semua ini bisa terjadi tanpa disadari keluarga karena terlalu sibuk atau terlalu cuek untuk bertanya. Padahal, satu obrolan jujur bisa mencegah semuanya. Satu pelukan bisa lebih kuat dari 1000 konten. Dan satu kehadiran bisa menyelamatkan hidup. Masalahnya bukan cuma medsos, tapi ketika rumah tak lagi terasa aman. Maka peran keluarga hari ini tidak bisa lagi pasif, tetapi harus juga aktif dan terbuka. Mulai ikut belajar tentang dunia digital, ikut mengobrol dan mendengarkan. Komunitas yang sehat, empati yang nyata, dan pengawasan yang bijak bisa jadi benteng paling kuat. Karena kalau kita tidak mau anak-anak kita tumbuh dalam kegelapan, kitalah yang menjadi cahayanya.